Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi al-mayamin. Baik kawan semua, kita setelah Jumat seperti biasa saya membaca Ihya Ulumuddin, kitab Al-Ghazali. Pada kali ini kita akan membahas tentang kemuliaan akal. Ada yang tanya, bukankah Ihya itu banyak hadis-hadis yang lemah? Kata As-Subki ada 900 hadis dhaif. Dan dalam buku ini juga, dalam setiap catatan selalu diberikan catatan oleh Al-Iraqi tentang banyak sekali hadis-hadis yang lemah. Betul, tapi Ihya adalah kitab yang baik untuk kita baca, untuk memperbaiki diri kita, karena dia mengandung akhlak tasawuf. Al-Ghazali coba membahas dimensi batin dari seluruh keberagamaan kita. Itulah alasan mengapa kita perlu membaca Ihya Ulumuddin ini. Nah, pada kesempatan ini Al-Ghazali membahas tentang kemuliaan akal. Al-Ghazali menyatakan bahwa akal adalah sumber ilmu. Jadi tempat timbul atau munculnya ilmu di dalam diri manusia itu dari akal. Al-Ghazali mengibaratkan bahwa akal dan ilmu itu seperti buah-buahan dari pohon kayu. Jadi buah-buahan itu adalah ilmu dan pohon adalah akal. Atau sama seperti sinar dari matahari. Jadi sinar itu adalah akal, matahari itu adalah akar, dan sinarnya adalah ilmu. Al-Ghazali menggambarkan tentang hubungan akal dan ilmu seperti itu. Atau juga kata Al-Ghazali seperti penglihatan dan mata. Jadi mata adalah ilmu, penglihatan adalah akal. Nah, pada bab ini tentang kemuliaan ilmu, hakikat ilmu, Al-Ghazali memulainya dengan seperti biasa mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Saya akan bacakan, pilihkan ayat-ayat yang saya anggap relevan dan hadis-hadis. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Nur ayat ke-35. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Allahun nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamiska fiha misbah. Al-Ghazali mengutip ayat ini untuk menjelaskan bahwa al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Jadi Allahun nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamiska fiha misbah. Ya. Allah adalah pemberi nur, kata Al-Ghazali, bagi langit dan bumi. Bandingannya nurnya adalah seperti miskat fiha misbah. Kalau kita melihat lampu pelita itu ada miskat. Miskat itu seperti mangkuk yang terbalik. Di dalamnya ada misbah, ada lampu yang memberi cahaya. Itu adalah simbol atau perlambang dari miskat fiha misbah. Di dalam tafsir dikatakan bahwa miskat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah nur fawqa nurin. Allah itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Nabi nurin fawqa nur, nurun fawqa nurin, cahaya di atas juga cahaya. Dalam bahasa Arab memang ada dibedakan. Kalau kita belajar, saya sedang belajar nahwu, katanya ala dan fawqa itu dibedakan. Kalau ala
di atas ya, huruf jar yang menempel. Jadi kalau menempel itu ala, tapi kalau tidak menempel itu fauqa. Kedua-duanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan di atas. Nurun ala nur, cahaya di atas. Nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Nah, ya. Engkaulah mentari, engkaulah rembulan, engkaulah cahaya di atas cahaya. Fauqa. Nah, Al-Ghazali menganggap ilmu itu adalah nur. Nah, ayat surat An-Nur inilah ia menyebutnya sebagai cahaya. Jadi ilmu itu seperti cahaya. Jadi Al-Quran menyatakan bahwa ilmu itu adalah nur, cahaya. Nah, pada ayat yang lain dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina, ya. Ruh itu dengan perintah kami. Nah, ruh di sini juga diterjemahkan sebagai ilmu. Lalu ayat yang lain pada surat Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan fa ahaynahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas. Ya. Jadi apakah orang-orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya, ya, nuran yamsi, yang terang, ya, bihi, dengan finnas, dengan itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Nah, kata Al-Ghazali, Al-Quran menyebut an-nur, cahaya, dan zulumat adalah gelap. Maksudnya misalnya seperti ayat yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah dikeluarkan mereka oleh Tuhan dari zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Nah, yang dimaksud dengan nur di sini adalah ilmu, dan zulumat adalah kegelapan atau kebodohan. Itu pandangan Al-Ghazali tentang ilmu. Jadi ilmu yang pertama, kata Al-Ghazali, membedakan manusia dengan hewan. Al-insan al-hayawanun natik. Manusia adalah rational animal. Ini pengaruh dalam filsafat Yunani, Aristo, bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, yang membedakan manusia dan hewan adalah natik, adalah berpikir. Kata Al-Ghazali, dari ilmu, dari akal manusia itulah lahir ilmu nazari, ilmu-ilmu pemikiran, ilmu-ilmu teoritis. Nah, ilmu seperti ini tidak dimiliki oleh hewan, dan itulah pembeda antara manusia dan hewan. Nah, Al-Ghazali melihat bahwa ilmu itu di dalam Al-Quran disebut sebagai nur dan roh, ya. Jadi, dan zulumat adalah lawan daripada ilmu, kegelapan dan kebodohan. Nah, itu pandangan Al-Ghazali. Lalu kemudian ia mengutip hadis, ya, hadis tentang akal. Hadisnya ini sama juga terdapat di dalam hadis, di dalam kitab ini ada kesamaan di dalam kitab hadis Usulul Kafi pada jilid yang pertama. Hadis ini juga terdapat Al-Ghazali, tapi mengutipnya ini dari Daud bin Al-Majar dari Abu Hurairah. Qala lahu, ya. Saya ingin sama hadisnya, cuma ada sedikit berbeda redaksi.
dalam Al-Kafi, dan di sini Al-Ghazali mengatakan hadis ini yang mula pertama dijadikan oleh Allah, awalul ma khalaqallahu al-aql faqala lahu aqbal fa aqbara summa qala lahu adbir fa adbara. Jadi yang mula pertama dijadikan oleh Allah ialah akal. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Daud bin Al-Majar dari Abu Hurairah. Nah, di dalam kitab Al-Kafi, Usulul Kafi Karakulaini, sebuah kitab hadis dalam rujukan Ahlul Bait, pada bab buku yang pertama tentang Kitabul Aqli wal Jahl. Jadi dia memulainya ini Usul Kafi. Saya pernah membahasnya pada video di Kritikus Buku tentang kitab tentang akal dan kebodohan. Kitabul Aqli wal Jahl. Nah, hadis itu berbunyi sama dengan yang itu. Saya ingin bacakan langsung kepada qala lama khallahu aqlas tanqatahu summa qala lahu aqbil fa aqbala thumma qala lahu adbir fa adbara. Jadi ketika akal diciptakan, Allah memerintahkan kepada akal untuk Allah mengatakan aqbil fa aqbala, aqbil fa aqbala. Allah memerintahkan menghadaplah, maka menghadaplah. Lalu adbir fa adbara, mundur, maka mundurlah. Kemudian akal mundur. Thumma qala wa izati wa jalali, kata Allah bersumpah demi keagungan dan kemuliaannya, ma khalaqtul khalqa huwa ahabu ilayya minka wala aqmatuka illa fi man uhibbu. Jadi Allah menciptakan akal itu dan menganugerahkan kepada orang yang ia muliakan. Allah menganugerahkan akal kepada orang yang ia muliakan, yang dengannya Allah, dengan akal itu Allah memerintah, dengan akal itu Allah melarang, dengan akal itu Allah memberikan hukuman, dengan akal itu juga Allah memberikan anugerah. Nah, hadis ini sama dengan yang dikutip Al-Ghazali di dalam Ihya pada bab akal. Nah, oleh karena itu saya kira kalau Al-Ghazali redaksinya begini, maka berfirmanlah Allah kepadanya, aqbal fa aqbala thumma aqbal fa adbar. Menghadaplah, lalu akal menghadap, kemudian membelakang, lalu akal membelakang, mundur, maka akal mundur. Kemudian Allah berfirman, wa izati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, tidak aku jadikan suatu makhluk pun yang lebih mulia dari sisiku selain engkau. Dengan engkau aku mengambil, dengan engkau aku memberi, dengan engkau aku memberi pahala, dan dengan engkau aku menyiksa. Nah, di sini aja perbedaannya sedikit. Akramu ala minka bika akhaza bika a'ti wa bika athib wa bika aqid. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan di dalam Usul Kafi dan Al-Ghazali menunjukkan bahwa akal lah yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah menganugerahkan akal kepadanya, kesempurnaan akal kepadanya. Dan dengan akal itulah kemudian Allah memerintah, dengan akal itu Allah melarang, dengan akal itu Allah membuat perhitungan, dengan akal itu Allah memberi pahala dan memberi siksa. Nah, memang di dalam filsafat Islam, misalnya tentang kesempurnaan awal, kamalul awal, tentang kesempurnaan awal ketika kita lahir,
Kemudian dianugerahkan natik, kemampuan, potensi untuk berpikir. Itulah kesempurnaan awal kita, dan itu adalah akal. Nah, kemudian kesempurnaan itu tsani, kamalus tsani, menjadi kesempurnaan dua, kita bisa membaca dan sebagainya, terus sampai tidak berhingga. Jadi kesempurnaan manusia dan kemampuan manusia itu ada kemampuan awal, kemudian berlanjut terus menerus sampai tidak berhingga, dan itu adalah akal. Nah, melalui akal inilah kita memperoleh pengetahuan. Lalu pada hadis yang lain, Al-Ghazali meriwayatkan tentang keutamaan akal. Saya ingin bacakan yang terakhir. Nabi bersabda, yang paling sempurna, inna uhibbul mu'minin, ya. Yang paling sempurna akal di antara kamu ialah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla min nasli fi ta'atillahi wa azza wa jalla, kepada Allah Ta'ala, dan yang paling baik perhatiannya tentang apa yang disuruh dan dilarangnya, meskipun sedikit berbuat amalan sunnah. Jadi orang yang memiliki kedudukan akal itu mempunyai derajat yang tinggi dari orang lain. Ada sebuah, Ibnu Sina mempunyai istilah, ada 3 tentang arif. Arif, ada zahid, ada alim, ada abid. Abid adalah orang ahli ibadah. Abid, Zainal Abidin, hiasan para ahli ibadah. Lalu ada alim, orang yang berilmu. Ada zahid, orang yang zuhud dari kehidupan dunia, zuhud. Nah, kata Ibnu Sina, orang zahid belum tentu alim. Orang alim juga belum tentu abid. Nah, yang merangkum kesemuanya, zahid, orang yang zuhud, orang yang abid, dan orang yang alim adalah arif. Dia menyebutnya arif billah. Nah, jadi arif adalah orang yang ahli ibadah, zahid, alim, dan abid. Ya. Itulah kesempurnaan awal, dan kesempurnaan itu berada tentu kepada insan kamil. Siapakah insan kamil? Ya Rasulullah SAW dan ahlul baitnya. Saya kira itu pembahasan kita tentang, pada kali ini, tentang akal dalam pandangan Al-Ghazali yang termaktub dalam Ihya Ulumuddin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.